Di persimpangan jalan ada operasi tilang. Seorang kakek tua berhenti dengan motor bututnya. Kakek tua panik saat diminta menunjukkan surat kendaraan. Tak sabar, oknum polisi mendorong dan memukul kakek tua tersebut. Namun, seorang perwira tinggi justru berlutut di hadapan sang kakek. Mengapa kakek tersebut sangat dihormati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langit di atas kota masih berwarna jingga kemerahan ketika Pak Raharjo menyalakan mesin motor bututnya. Bunyi raungan mesin yang sudah termakan usia itu terdengar agak kasar. Tetapi baginya, itu adalah melodi pagi yang paling menenangkan, Pak. Raharjo bukanlah orang biasa. Bertahun-tahun yang lalu, namanya begitu digemakan di setiap koridor keadilan. Namun, kini, ia adalah sosok sederhana yang hanya ingin menikmati sisa hidupnya dalam ketenangan, jauh dari gemerlap kekuasaan dan hiruk-pikuk kota. Pagi ini, ia harus mengantarkan pesanan kue lapis istrinya ke pasar. Pekerjaan ini, bagi sebagian orang, mungkin terlihat tidak sepadan dengan statusnya di masa lalu. Tapi bagi Pak Raharjo, ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Keberkahan dalam setiap tetes keringat, kebanggaan dalam setiap senyum pelanggan. Jalanan pagi itu tidak terlalu ramai. Pak Raharjo memacu motornya dengan santai, menikmati sejuknya udara. Ia memakai kemeja batik yang sudah pudar warnanya, celana bahan yang longgar, dan peci yang sedikit miring. Kacamata minusnya bertengger di hidung, menutupi mata yang menyimpan kisah panjang. Sesekali ia tersenyum pada anak-anak sekolah yang bergegas, atau pada pedagang sayur yang mengayuh sepedanya. Di matanya, mereka semua adalah bagian dari kehidupan yang indah ini. Kehidupan yang ia perjuangkan untuk keadilan di masa lalu. Namun, di balik semua ketenangan ini, ada sedikit kepanikan yang tersembunyi. Pagi itu, ia terlalu terburu-buru. Istrinya, Ibu Kartika, tiba-tiba memintanya segera berangkat karena ada pelanggan yang memesan kue lapis dalam jumlah besar. Saking paniknya, ia tidak sengaja mengambil map berisi surat-surat kendaraan milik adik iparnya, Pak Budi, yang kebetulan sedang menginap. Sebenarnya, Pak Raharjo memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap, tetapi letaknya di lemari paling atas, jauh di dalam map lusuh. Ia berpikir, sudahlah, semoga tidak ada pemeriksaan. Tapi, ia lupa, takdir memiliki jalannya sendiri. Tepat di persimpangan jalan menuju pasar, terlihat barisan polisi yang sedang menggelar operasi tilang. Hati Pak Raharjo mendadak cemas. Ia mencoba memutar arah, tetapi seorang polisi sudah melambaikan tangan, memintanya untuk menepi. Dengan perasaan tidak karuan, Pak Raharjo mematikan mesin motornya. Ia tahu ia salah, tapi bukan karena sengaja, melainkan karena terburu-buru. Pak Raharjo mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, polisi juga manusia, mereka pasti bisa mengerti. Ia sudah mempersiapkan penjelasan, sudah menyusun kote-kote yang paling jujur, bahwa ia salah membawa surat, bahwa ia bisa mengambil surat yang benar di rumah. Ia hanya berharap bisa berhadapan dengan polisi yang mengerti. Namun, ia tidak tahu, takdir telah menempatkannya di hadapan sosok yang justru paling jauh dari kata pengertian. Sosok yang akan menjadi titik awal dari sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Di antara barisan polisi yang berjaga, Bribda Agung adalah sosok yang paling mencolok. Usianya masih muda, baru sekitar 20 tahun, dengan postur tegap dan sorot mata yang tajam, penuh semangat menggebu-gebu. Ia baru saja lulus dari akademi kepolisian, dan semangatnya untuk menegakkan aturan begitu membara, seringkali tanpa diimbangi dengan kebijaksanaan. Ia melihat profesi ini sebagai panggung untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan bahwa ia adalah penegak hukum yang tak bisa. Baginya, setiap pelanggar adalah target, dan setiap ketegasan adalah jalan menuju pangkat yang lebih tinggi. Ketika Bribda Agung melihat Pak Raharjo yang menepi, ia langsung mendatangi kakek itu dengan langkah tegas. "Selamat pagi, Pak," sapanya, datar, tanpa senyuman. "Bisa saya lihat surat-surat kendaraannya?" Pak Raharjo yang sudah memprediksi pertanyaan ini, segera mengambil map lusuh dari tasnya. "Maaf, Nat, sepertinya saya salah ambil," ucapnya pelan, menunduk malu. "Ini surat kendaraan milik adik ipar saya. Saya terburu-buru tadi." Bribda Agung mengambil map itu, membukanya, dan melihat nama serta alamat yang berbeda. Wajahnya langsung mengeras. "Salah bawa surat. Itu alasan yang sudah kuno, Pak," bentaknya, membuat Pak Raharjo terperanjat. "Ini namanya pemalsuan identitas, Pak. Mau coba menipu petugas?" "Bukan, Nak.
Bukan begitu. Para Harjo mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar. Saya punya surat aslinya di rumah. Kalau perlu, cedak. Perlu banyak alasan. Potong Bribda Agung dengan nada yang semakin tinggi. Aturan adalah aturan. Saya tidak peduli Bapak punya surat di rumah atau tidak. Yang ada di tangan saya sekarang, ini pelanggaran. Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa pengendara lain. Beberapa di antaranya berhenti melihat apa yang terjadi. Miracle, seorang kakek tua yang mencoba menjelaskan dengan sabar, dan seorang polisi muda yang tak mau mendengarkan. Saya mohon, Nak, kata Pak Raharjo, mencoba meraih tangan Bribda Agung. Saya sudah tua, saya tidak mau berurusan panjang. Izinkan saya kembali ke rumah, saya janji akan ambil suratnya yang asli. Tangan Pak Raharjo tidak berhasil meraih Bribda Agung. Polisi muda itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh saya, Pak. Pelanggar tetap pelanggar. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Suara Bribda Agung bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tak terkendali. Ia merasa harga dirinya dilecehkan. Kalau Bapak tidak mau kooperatif, saya terpaksa bertindak tegas. Ancamnya, matanya menatap tajam. Para Harjo mencoba berargumen sekali lagi. Ia mengangkat tangan, gestur yang bagi banyak orang adalah tanda permohonan, tetapi bagi Bribda Agung, itu adalah tantangan. Tanpa berpikir panjang, Bribda Agung mendorong bahu Pak Raharjo dengan keras. Dorongan itu membuat Pak Raharjo kehilangan keseimbangan dan terjatuh, kacamata minusnya terlempar, mendarat pecah di aspal. Belum cukup, Bribda Agung yang sudah terlanjur gelap mata, melayangkan tinju ke arah wajah Pak Raharjo yang sudah terjatuh, diikuti oleh tendangan ke arah motor butut milik sang kakek. Darah mengalir dari sudut bibir Pak Raharjo. Wajahnya memar, namun ia tidak melawan. Ia hanya terdiam, terkejut, dan menahan sakit. Ia menatap Bribda Agung dengan pandangan yang sulit diartikan. Pandangan yang penuh kekecewaan, kesedihan, dan mungkin sedikit iba. Ia melihat api amarah di mata polisi muda itu. Api yang mengingatkannya pada masa lalu yang jauh pada api yang pernah ia coba padamkan dengan keadilan. Di tengah keributan dan teriakan warga yang mencoba melerai, Pak Raharjo hanya bisa memejamkan mata, merasakan kepedihan yang tak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari hati. Suara teriakan dan keributan di persimpangan jalan itu menarik perhatian seorang pemuda bernama Rio. Ia sedang dalam perjalanan ke kampus dan tidak sengaja menyaksikan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Rio, yang merupakan seorang videografer amatir, segera mengeluarkan ponselnya dan merekam insiden tersebut. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena merasa tidak adil. Ia merekam dengan cermat, mulai dari dorongan kasar Bribda Agung hingga pukulan yang mendarat di wajah Pak Raharjo. Tanpa pikir panjang, ia mengunggah video tersebut ke akun media sosialnya. Judul yang ia berikan sangat singkat, namun penuh dengan emosi. Polisi main hakim sendiri terhadap kakek tua. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan jam, video itu sudah dilihat jutaan kali. Komentar membanjiri. Kebanyakan berisi kemarahan dan kecaman terhadap Bribda Agung dan institusi kepolisian. Kakek itu sudah tua, kenapa harus main tangan? Tulis salah satu komentar. Tugas polisi itu mengayomi, bukan memukul. Kari Young Lane. Beberapa komentar bahkan menyebutkan, polisi muda, emosi labil, pantas saja banyak yang tidak percaya. Tentu saja, ada juga yang membela, mengatakan bahwa video tersebut mungkin tidak utuh, atau bahwa Pak Raharjo pasti melakukan kesalahan fatal. Tapi suara pembelaan itu tenggelam di antara lautan kemarahan. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Raharjo pulang dengan wajah yang memar. Kacamata pecahnya, ia simpan di saku celana. Ibu Kartika terkejut melihat kondisi suaminya. Mas, ada apa? Siapa yang melakukan ini? Tanyanya cemas. Suaranya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, Bu. Hanya salah paham sedikit. Jawab Pak Raharjo, berusaha tersenyum. Namun, senyum itu tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Ibu Kartika tidak percaya. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di wajah Pak Raharjo, sambil menahan air mata. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana tangan yang dulu selalu ia pegang dengan lembut, kini babak belur karena kekerasan. Pak Raharjo hanya bisa terdiam, membiarkan istrinya mengobati lukanya. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, tidak ingin membuat istrinya semakin khawatir. Baginya, rasa sakit fisik ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hati. Melihat seorang anak muda
yang seharusnya melindungi, justru menggunakan kekuasaan untuk menyakiti. Ia hanya berharap insiden ini akan segera terlupakan di kantornya. Bribda Agung, yang namanya mulai ramai dibicarakan di grup internal, dipanggil menghadap atasannya. Wajah atasannya terlihat marah. Namun Bribda Agung masih merasa benar. Saya hanya menegakkan aturan, Komandan. Belanya, kakek itu mencoba berbohong. Atasannya menggelengkan kepala. Agung, ini bukan tentang benar atau salahnya surat. Ini tentang etika. Apa kamu tidak lihat usianya? Lihat video itu? Kamu membuat nama baik institusi kita tercoreng. Bribda Agung terdiam. Tetapi dalam hati, ia tetap merasa tindakannya adalah hal yang wajar. Baginya, orang tua tidak seharusnya menjadi alasan untuk melanggar aturan. Ia tidak tahu bahwa video itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. Dan kakek yang ia pukul itu akan membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Berita tentang kekerasan yang dilakukan Bribda Agung terhadap seorang kakek tua sampai ke telinga Kompol Baskara. Sebagai seorang perwira yang dikenal lurus dan berintegritas, ia merasa jijik dan malu. Ia meminta stafnya untuk memutar video tersebut di ruang kerjanya. Layar monitor memancarkan gambar yang buram, tapi cukup jelas untuk menunjukkan seorang kakek tua yang didorong dan dipukuli. Kompol Baskara mengamati video itu dengan seksama. Ia melihat postur tubuh kakek tua yang ringkih, cara ia mencoba menjelaskan, dan sorot matanya yang penuh kekecewaan. Ekspresi sang kakek membuat Kompol Baskara merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat kedalaman, ketenangan, dan kesabaran yang luar biasa di mata itu. Jauh di dalam ingatannya, sebuah bayangan masa lalu mulai muncul. Bayangan sosok yang dulu pernah ia lihat, yang memiliki sorot mata serupa, sorot mata seorang penegak keadilan sejati. Perbesar wajah kakek itu, perintah Kompol Baskara kepada stafnya. Saya ingin melihatnya lebih jelas. Saat wajah Pak Raharjo diperbesar, hati Kompol Baskara berdegup kencang. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah itu, meski sudah keriput dan babak belur, masih memiliki garis-garis yang sangat ia kenali. Garis-garis wajah seorang sosok yang pernah menjadi panutan baginya. Seorang sosok yang ia kagumi dalam diam. Pak Raharjo, bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Pikirannya melayang kembali ke masa lalunya, lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, Kompol Baskara masih menjadi seorang polisi muda. Baru saja ditugaskan di bagian penyelidikan. Ia ditugaskan mengawal sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa jenderal tinggi. Kasus itu sangat sensitif dan penuh tekanan. Banyak petinggi yang mencoba menetap-nutupi kasus itu, mengancam para penyidik, bahkan mencoba menyuap hakim yang ditunjuk. Tapi, ada satu hakim yang dengan gagah berani menolak semua tawaran kotor itu. Hakim itu dikenal dengan nama Hakim Raharjo. Kompol Baskara teringat bagaimana Hakim Raharjo dengan tegas memimpin persidangan, membongkar semua kebohongan, dan akhirnya menjatuhkan vonis yang berat pada para koruptor. Setelah persidangan selesai, banyak orang yang mencemooh dan mengancam Hakim Raharjo. Tetapi ia tetap tenang. Ia berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak, sorot matanya penuh keyakinan. Di sanalah Kompol Baskara muda belajar tentang integritas, tentang keberanian untuk berdiri tegak di atas kebenaran. Bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkannya kini, melihat sosok yang ia kagumi itu terbaring babak belur di aspal, hatinya hancur. Ia tidak bisa membiarkan insiden ini hanya berakhir sebagai kasus polisi yang melakukan kekerasan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Ada harga diri, ada kehormatan, ada sejarah yang dilupakan. Ia merasa ada kewajiban moral untuk meluruskan. Sepyu, temukan identitas kakek itu, dan cari tahu di mana lokasi kejadiannya. Perintah Kompol Baskara dengan suara yang tegas. Saya akan pergi ke sana sekarang juga. Stafnya mengangguk, terkejut melihat keseriusan sang Kompol. Mereka tahu, ada sesuatu yang sangat penting di balik perintah itu. Kompol Baskara tidak akan bertindak seperti ini jika insiden itu hanyalah kasus biasa. Ia akan segera membawa kebenaran kembali ke permukaan. Penyelidikan yang diperintahkan Kompol Baskara berjalan dengan cepat dan teliti. Timnya, yang terdiri dari beberapa anggota terbaik, segera melacak identitas kakek tua di video. Mereka memulai dari plat nomor motor butut yang terlihat samar-samar, membandingkannya dengan data di sistem, dan menyaring semua informasi yang relevan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan nama yang dicari. Komandan, nama kakek itu Raharjo, lapor salah satu anggota tim, Brigadir Yudi. Alamatnya di pinggiran kota, di sebuah rumah sederhana.
Kompol Baskara mengangguk. Namun raut, wajahnya masih tegang. Lalu, apakah ada riwayat khusus yang bersangkutan? Brigadir Yudi mengetik beberapa perintah lagi di komputernya. Layar menunjukkan data-data yang mengejutkan. Ternyata, Komandan, nama Raharjo itu ada di arsip lama kita. Ada hubungannya dengan Mahkamah Agung. Jantung Kompol Baskara berdegup lebih kencang. Ia merasa dugaannya benar. Berikan saya detailnya, perintahnya. Brigadir Yudi lalu memaparkan hasil temuannya dengan nada yang penuh takjub. Pak Raharjo, pensiunan Hakim Agung, bertugas selama hampir 40 tahun, Komandan. Dikenal sangat berintegritas. Tidak pernah mau disuap dan menjadi panutan bagi banyak hakim lain. Ada beberapa kasus besar yang pernah ditangani beliau. Salah satunya kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi militer dan politisi di masa lalu. Ia bahkan pernah menolak tawaran suap yang sangat besar. Setelah pensiun, ia memilih hidup sederhana dan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kota. Kompol Baskara berdiri dari kursinya. Ia berjalan mondar-mondir di ruangannya, mencoba mencerna semua informasi ini. Wajahnya yang tegang kini dipenuhi dengan campuran rasa hormat, penyesalan, dan juga amarah. Hatinya bergetar. Ia tidak menyangka sosok yang ia hormati dan kagumi sejak muda kini harus mengalami perlakuan yang begitu memilukan. Sosok yang pernah menjadi penegak keadilan tertinggi di negeri ini kini harus berhadapan dengan kekerasan dari seorang polisi muda yang bahkan tidak tahu siapa ia. Apa Bapak yakin, Komandan, ini benar-benar Pak Raharjo yang kita tahu? Tanya Brigadir Yudi. Merasa tidak yakin. Saya sangat yakin, jawab Kompol Baskara dengan suara yang mantap. Saya tidak akan pernah melupakan sorot matanya. Sorot mata yang penuh integritas dan keberanian. Tiba-tiba, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengambil kunci mobilnya dan mengenakan jaket. Kirimkan alamatnya ke ponsel saya. Perintahnya. Saya tidak akan mengirim tim untuk menjemputnya. Saya akan pergi ke sana sekarang juga. Sendirian. Brigadir Yudi terkejut. Tapi Komandan, ini bisa jadi berisiko. Tidak ada yang lebih berisiko daripada membiarkan ketidakadilan ini berlarut-larut, jawab Kompol Baskara. Matanya berkobar penuh tekad. Kita tidak akan datang sebagai penegak hukum, tapi sebagai manusia yang harus menghormati seorang guru kehidupan. Dan saya akan memastikan semua orang di lokasi kejadian, terutama polisi muda yang bertindak gegabah itu, akan tahu siapa sebenarnya kakek tua yang mereka perlakukan. Seperti itu, Kompol Baskara bergegas keluar ruangan. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran Pak Raharjo, sosok hakim agung yang gagah berani, yang kini memilih hidup dalam kesunyian. Ia tahu, pertemuan ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk Bribda Agung, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk meluruskan sejarah, untuk memberikan penghormatan yang pantas, dan untuk mengingatkan semua orang bahwa integritas adalah hal yang tak ternilai harganya. Tiba di lokasi tilang, Kompol Baskara segera melihat keramaian. Beberapa warga masih berkumpul di sana, berdebat panas dengan Bribda Agung dan rekan-rekannya. Suasana tegang dan tidak terkendali. Bribda Agung, yang masih merasa membela kebenaran, berusaha membentak warga yang memprotes tindakannya. Bapak-bapak tidak tahu apa-apa, saya hanya menjalankan tugas, serunya. Suaranya dipenuhi frustrasi melihat mobil dinas Kompol Baskara berhenti. Bribda Agung segera menghentikan keributan. Ia berdiri tegap, memperbaiki letak topinya, dan mencoba menampilkan sikap yang paling patuh. Ia berharap kedatangan Kompol Baskara adalah untuk mendukung tindakannya, memberinya pembelaan di hadapan warga yang menuntut keadilan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kompol Baskara melangkah keluar dari mobilnya, berjalan melewati kerumunan warga tanpa menoleh, dan langsung menghampiri Bribda Agung. Diam, perintahnya, suaranya rendah tapi tegas, membuat Bribda Agung terperanjat. Di mana kakek yang kamu tilang? Bribda Agung terkejut. Kakek itu, Komandan, dia sudah pergi, jawabnya, sedikit terbata. Kompol Baskara menggeleng. Cari dia, suruh dia kembali ke sini. Sekarang juga. Dengan bingung, Bribda Agung dan beberapa rekannya mencari Pak Raharjo. Mereka menemukan Pak Raharjo sedang menepi di sebuah warung kopi, mencoba mengobati luka di wajahnya. Denggen-enggen, Bribda Agung menghampiri Pak Raharjo. Pak, Komandan kami ingin Bapak kembali ke lokasi, katanya dengan nada yang masih kurang ajar. Pak Raharjo mengangguk. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia kembali ke lokasi tilang. Saat Pak Raharjo tiba, semua mata tertuju padanya. Wahan,
yang memar menjadi bukti nyata dari insiden yang terjadi. Bribda Agung berdiri di samping Kompol Baskara, merasa bangga. Ia mengira ini adalah momen di mana ia akan dielu-elukan. Namun, Kompol Baskara justru berjalan ke hadapan Pak Raharjo. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menghempaskan tubuhnya ke tanah. Dengan lutut menyentuh aspal, ia menunduk di hadapan Pak Raharjo. Gerakan ini begitu cepat dan tak terduga, membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Kerumunan warga, rekan-rekan Bribda Agung, bahkan Bribda Agung sendiri, terpaku tak percaya. Suara bising di persimpangan jalan itu mendadak hening, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sebuah keheningan yang penuh dengan tanda tanya dan kekaguman. Mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kompol Baskara tidak bergeming. Ia tetap berlutut, menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat pada seorang raja yang lama terlupakan. Wajahnya yang tegap, kini dipenuhi dengan ketulusan yang mendalam. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Pak Raharjo dengan sorot mata yang penuh penghormatan. "Yang mulia," ucap Kompol Baskara. Suaranya serak dan bergetar, memecah keheningan. "Maafkan kami, maafkan atas perlakuan tidak hormat yang telah terjadi," kata Yang Mulia bagaikan sebuah petir yang menyambar. Bribda Agung, yang berdiri di sampingnya, terperanjat. Mulutnya menganga, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Warga yang tadinya tegang, kini saling berbisik, mencoba mengartikan apa yang terjadi. Mereka hanya melihat seorang perwira tinggi yang berlutut di hadapan kakek tua, yang babak belur. "Tolong Pak, jangan seperti ini," kata Pak Raharjo, berusaha mengangkat Kompol Baskara. "Bangun nak." Kompol Baskara tetap pada posisinya. Ia mengulurkan tangannya, meminta Pak Raharjo untuk tetap diam. "Mohon izinkan saya," ucapnya pelan. "Saya harus meluruskan sejarah di hadapan semua orang. Kakek ini, beliau adalah Yang Mulia Hakim Agung Raharjo, yang nama dan integritasnya dulu menjadi panutan bagi banyak penegak hukum termasuk saya." Pengakuan itu menggemparkan semua yang ada di sana. Para polisi lain, yang tadinya menatap Bribda Agung dengan penuh kekaguman, kini menatapnya dengan penuh kebencian dan rasa jijik. Sementara itu, warga yang tadinya marah, kini menatap Pak Raharjo dengan penuh rasa hormat. Mereka tidak bisa membayangkan, sosok yang begitu sederhana dan sabar itu ternyata adalah seorang legenda yang memilih hidup jauh dari sorotan. Kompol Baskara kemudian menoleh ke arah Bribda Agung, matanya tajam menusuk. "Dan kamu Agung," katanya, dengan suara yang lebih keras, "kamu memukul beliau, tanpa tahu siapa beliau. Kamu telah mencoreng nama baik korps kita." Bribda Agung menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia merasa seluruh keberanian dan kebanggaannya runtuh. "Agung," lanjut Kompol Baskara, "apa kamu ingat ayahmu? Aibtu Harun pernah bercerita tentang seorang hakim yang menyelamatkannya dari tuduhan korupsi?" Bribda Agung mengangkat wajahnya, terkejut. Ingatannya melayang pada cerita ayahnya, yang selalu ia dengar sejak kecil. Cerita tentang seorang hakim agung yang adil, yang berani melawan tekanan para petinggi dan membebaskan ayahnya dari tuduhan palsu. Kisah itu adalah kisah yang menginspirasinya untuk menjadi seorang polisi yang berintegritas. Hakim itu, kata Kompol Baskara, menatap lurus ke arah Bribda Agung, adalah Yang Mulia Raharjo, kakek yang baru saja kamu pukul. Dunia Bribda Agung hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi melihat kakek tua yang salah membawa surat. Ia melihat sosok pahlawan ayahnya. Sosok yang selama ini ia hormati, kini berdiri di hadapannya, babak belur oleh tangannya sendiri. Ia telah melakukan dosa terbesarnya. Suara Kompol Baskara yang menggelegar, namun penuh makna, membuat suasana semakin hening. Pengakuan itu meluluh lantakkan hati Bribda Agung. Ia berdiri mematung, pandangannya kosong, menatap Pak Raharjo dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah dan malu yang tak terhingga. Kilasan-kilasan masa lalu berkelebat di benaknya. Ia teringat ayahnya, Aibtu Harun, yang selalu bercerita dengan mata berkokok-koka tentang seorang hakim agung yang menyelamatkan karirnya. Seorang hakim yang tanpa pamrih membela kebenaran, bahkan ketika semua orang meninggalkannya. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu berpesan, "Nak, jadilah polisi yang seperti hakim itu. Jangan pernah buta mata, buta hati." Kehormatan itu bukan dari pangkat, tapi dari integritas. Kini, ia menyadari, ia telah melukai kehormatan ayahnya sendiri. Ia telah menghina sosok yang ayahnya idolakan. Sosok yang menjadi inspirasi hidupnya, justru dihancurkan oleh tangannya sendiri. Rasa malu, penyesalan, dan kesedihan menyelimuti
Dirinya seperti kabut tebal. Ia merasa hina, lebih rendah dari tanah yang ia pijak. Amarah yang tadinya membara kini padam, digantikan oleh kehampaan yang mencekam. Ia tidak bisa lagi menahan beban itu. Dengan lutut yang gemetar, Bribda Agung menjatuhkan dirinya ke tanah, tepat di samping Kompol Baskara yang masih berlutut. Ia menundukkan kepala, membiarkan topi dinasnya jatuh ke aspal. Air mata menetes dari matanya, membasahi wajahnya yang tadinya penuh kesombongan. "Maafkan saya, Pak," bisiknya. Suaranya pecah, hampir tak terdengar. "Maafkan saya, Yang Mulia, saya tidak tahu." Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia hanya bisa menangis sesenggukan, menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Warga yang menyaksikan pemandangan itu, yang tadinya marah, kini merasa iba. Mereka melihat seorang pemuda yang ambisius, kini dihancurkan oleh penyesalan atas kesalahannya. Sendiri, para polisi lain yang ada di sana juga ikut menunduk, merasakan aib dan malu yang sama. Pak Raharjo, yang tadinya terkejut, kini menggerakkan tangannya. Ia tidak memarahi, tidak menghakimi. Perlahan, ia mengangkat tubuh Bribda Agung. Ia menatap mata pemuda itu, mata yang dipenuhi air mata. Pak Raharjo tersenyum, senyum tulus yang memancarkan ketenangan. "Nak," ucap Pak Raharjo. Suaranya lembut. "Sudah, jangan menangis. Ayahmu pasti bangga melihatmu mengakui kesalahan." Lalu, dengan kedua tangannya, ia memeluk Bribda Agung. Sebuah pelukan tulus, hangat, dan penuh kasih sayang. Ia memeluknya, seolah memeluk anaknya sendiri. Di tengah keramaian itu, seorang hakim agung yang agung, memeluk seorang polisi muda yang telah berbuat salah. Pelukan itu adalah simbol pengampunan, simbol kekuatan hati, dan simbol bahwa keadilan yang sesungguhnya tidak harus datang dari pengadilan, tapi bisa datang dari hati yang tulus. "Sudah," bisik Pak Raharjo lagi, mengusap punggung Bribda Agung. "Bapak sudah memaafkanmu." Sama seperti video insiden pertama, video kedua yang merekam kejadian di lokasi tilang itu juga menyebar dengan cepat. Kali ini, bukan kemarahan yang menyelimuti media sosial, melainkan haru dan kagum. Video yang menunjukkan Kompol Baskara berlutut di hadapan Pak Raharjo dan Bribda Agung yang menangis, meminta maaf menjadi viral. Komentar-komentar yang tadinya penuh kebencian, kini berubah menjadi pujian dan rasa hormat. "Ini baru polisi, tahu cara menghormati orang tua," tulis salah satu komentar. Pengampunan kakek itu benar-benar menggetarkan hati. "Ia seorang pahlawan sejati," tulis yang lain. Kisah ini dengan cepat menjadi berita utama di berbagai media massa. Wawancara dengan Kompol Baskara dan warga yang menyaksikan kejadian membanjiri layar televisi. Mereka semua menceritakan hal yang sama, sosok Pak Raharjo, seorang pensiunan hakim agung yang memilih hidup sederhana, dan kekuatan pengampunan yang ia tunjukkan. Insiden ini secara tidak langsung menyorot kembali nama besar Pak Raharjo, sang hakim agung yang berani dan berintegritas. "Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya kagumi sejak muda, kini harus berhadapan dengan insiden yang begitu memilukan," ujar Kompol Baskara dalam sebuah wawancara televisi. "Beliau adalah guru bagi kita semua, bahwa integritas tidak pernah pudar. Meskipun sudah pensiun, cerita ini menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi institusi kepolisian, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, bahwa di balik seragam ada manusia, bahwa di balik kemarahan ada pengampunan, bahwa di balik kesederhanaan ada kehormatan yang tak bisa dibeli." Insiden ini mengingatkan semua orang bahwa integritas adalah fondasi yang harus dibangun, dan bahwa seorang pahlawan tidak harus memakai jubah atau membawa pedang, tetapi bisa hadir dalam sosok seorang kakek tua yang tulus memaafkan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, Bribda Agung menerima sanksi atas tindakannya. Namun, berkat campur tangan Kompol Baskara yang menjelaskan duduk perkara dan pertobatan tulus Bribda Agung, sanksi yang diberikan bukanlah hukuman yang mematikan karier. Ia tidak dipecat, melainkan dimutasi ke sebuah divisi sosial. Sebuah divisi yang bertugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, membantu, dan mengayomi. Awalnya, Bribda Agung merasa hancur. Namun seiring waktu, ia mulai melihat sanksi ini sebagai kesempatan kedua. Hari-harinya tidak lagi dipenuhi dengan ambisi kekuasaan, melainkan dengan pembelajaran. Ia berinteraksi dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan merasakan langsung bagaimana menjadi sosok pengayom yang tulus, bukan sekadar penegak aturan yang kaku. Ia menjadi pribadi yang baru, lebih sabar,
bijaksana, dan penuh empati. Senyum tulus mulai menggantikan wajahnya yang dulu dipenuhi amarah. Di luar jam kerjanya, Bribda Agung memiliki kebiasaan baru. Setiap akhir pekan, ia mengendarai motor bututnya ke rumah Pak Raharjo, bukan sebagai polisi yang menilang, melainkan sebagai seorang murid yang datang mengunjungi gurunya. Ia sering membantu membersihkan halaman, membetulkan genting yang bocor, atau sekadar duduk mendengarkan cerita-cerita Pak Raharjo tentang masa lalu. Hubungan mereka, yang berawal dari sebuah konflik yang memilukan, kini berubah menjadi ikatan yang penuh rasa hormat dan kasih sayang. Pak Raharjo melihat Bribda Agung sebagai sosok cucu yang hilang, sementara Bribda Agung melihat Pak Raharjo sebagai ayah kedua. Sosok guru yang mengajarinya makna integritas yang sesungguhnya. Kisah Pak Raharjo menjadi legenda yang terus hidup di institusi kepolisian. Kisahnya tidak hanya diceritakan sebagai sebuah insiden, melainkan sebagai sebuah pembelajaran tentang pentingnya integritas, kesederhanaan, dan kekuatan pengampunan, bahwa keadilan sejati tidak selalu datang dari pengadilan yang formal, tetapi juga dari hati yang tulus, dan bahwa seorang pahlawan sejati, seperti Pak Raharjo, adalah mereka yang memilih untuk hidup sederhana, namun meninggalkan jejak kebaikan dan pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu.